Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore saya ucapkan bagi seluruh kaum wanita yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pada saat sore hari ini kami kembali boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari urapi kami sehingga setiap firman Tuhan boleh menguatkan, boleh menegur, boleh mengajar kami untuk lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nehemia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesusahan besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Puji Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Ketika Nehemia menuliskan kitab ini, pada waktu itu dia sebagai seorang juru minuman raja. Dan sebagai seorang juru minuman raja, tentunya dia dekat dengan raja. Dan dia bisa melakukan apa saja ketika dia menginginkannya, ya. Nah, pada waktu itu ketika dia menjadi seorang juru minuman raja, dia mendengar dari seorang yang bernama Hanani keadaan kota Yerusalem. Yerusalem ketika didengarnya, keadaannya itu sedang mengalami kesusahan besar. Kemudian apa yang terjadi? Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Nah, jadi
sebuah kerajaan pada zaman itu, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, ketika tembok-tembok dan juga pintu-pintu gerbangnya terjadi kerusakan atau kehancuran, maka negeri tersebut, kerajaan tersebut, bangsa tersebut mengalami hal yaitu tercela di antara bangsa-bangsa. Nah, jadi Nehemia merasa sedih, merasa gundah gulana karena dia mengetahui kondisi dari tembok Yerusalem, tembok di mana dia lahir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan perlu mengetahui bahwa banyak bangsa Israel yang menjadi tawanan di negara Babel, ya, termasuk Nehemia, tetapi dia diangkat menjadi juru minuman raja pada waktu itu. Nah, sehingga Nehemia terbeban untuk bangsanya. Nehemia terbeban untuk tembok Yerusalem atau kota Yerusalem. Nah, apa yang dilakukannya? Hari ini kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang doa mengubah keadaan. Puji Tuhan. Doa mengubah keadaan. Nah, ketika dia mendengar berita tentang kota dan tembok Yerusalem, maka Nehemia mengambil tindakan supaya tembok Yerusalem yang roboh, pintu-pintu gerbang yang terbakar itu menjadi pulih kembali. Apa yang dilakukan Nehemia? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada saat sore hari ini. Yang pertama, Nehemia berdoa dengan terbeban. Puji Tuhan. Nehemia berdoa dengan terbeban. Kita lihat di ayatnya yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Yang pertama, Nehemia dia berdoa, dia terbeban untuk tembok Yerusalem, untuk kota Yerusalem. Kota mulia di mana orang-orang Israel itu menjadi umat pilihan Allah, tetapi sekarang kemuliaannya itu sepertinya sirna karena tercela. Tembok Yerusalem roboh, terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Maka Nehemia berdoa dengan terbeban, dengan cara dia berpuasa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh ke hadirat Tuhan, karena dia ingin ada pemulihan bagi kota Yerusalem. Di pasalnya yang kedua, kita bisa lihat juga di ayatnya yang keempat, pasal 2 ayat yang keempat Nehemia, di situ dikatakan, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, Nehemia dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan berpuasa, artinya dia sungguh-sungguh terbeban dengan tembok Yerusalem. Yang kedua, Nehemia berdoa dengan merendahkan diri. Ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan bahwa duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Nih, di ayat yang keempat juga Nehemia membuktikan bahwa keterbebanan dia kepada kota Yerusalem dia buktikan dengan dia doa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berkabung merendahkan diri. Kemudian kalau kita lihat di ayatnya yang ke-6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan kepadamu terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia berdoa dengan merendahkan diri, mengakui segala dosa-dosa yang telah diperbuat, baik perbuatan dosa bangsa Israel maupun perbuatan dosa dari kaum keluarganya.
Dia tidak segan-segan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dengan penuh terbeban supaya doanya dikabulkan oleh Tuhan. Ada pemulihan bagi kota tembok Yerusalem. Dan yang ketiga, Nehemia berdoa dengan berusaha. Ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nah, artinya apa? Ketika dia sudah berdoa dengan terbeban, dia berdoa dengan merendahkan diri, mengaku setiap dosa-dosanya, kemudian Nehemia berdoa dan berusaha. Usahanya apa? Usaha yang dilakukan Nehemia, dia menghadap kepada raja. Nah, pasal yang kedua di situ menyatakan bahwa Nehemia dia menemui raja Artasasta. Nah, di situ dia mendatangi raja dan kemudian dia berkata kepada raja. Ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Saya baca ayat yang keempat. Lalu kata raja ayat yang ketiga. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nah, di sini Nehemia menemui Raja Artasasta, dan ketika dia menghadap Raja Artasasta, mukanya kelihatan murung, mukanya kelihatan sedih, dan raja melihat kemudian bertanya kepada Nehemia. Kemudian Nehemia menjawab, bagaimana aku tidak sedih? Bagaimana muka aku tidak menjadi muram? Karena tembok-tembok Yerusalem sudah terbakar, ya. Nah, kemudian ketika dia menghadap raja, raja mengabulkan permintaan Nehemia. Karena apa? Nehemia berdoa dengan terbeban. Nehemia berdoa dengan merendahkan diri. Dan Nehemia berdoa sambil berusaha. Ketika itu dia sebagai juru minuman raja, dia menghadap raja. Ya, walaupun mungkin ada banyak tantangan yang dihadapi, ya, mungkin dia nanti tidak diterima dengan raja, tetapi dia berusaha. Aku berusaha dulu datang kepada raja. Dan benar, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, ketika Nehemia datang kepada raja, Raja Artasasta mengabulkan permintaan Nehemia. Untuk apa? Untuk bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang terbongkar atau roboh. Nah, kemudian di pasal selanjutnya Nehemia menyuruh orang-orang, ya, untuk bisa membangun tembok Yerusalem. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pembangunan daripada tembok Yerusalem, ketika berita akan membangun tembok Yerusalem itu didengar oleh orang-orang, ada beberapa orang yang tidak senang dengan berita akan dibangunnya kota Yerusalem. Ya, ketiga orang itu adalah Sanbalat, Horon, dan Tobia. Nah, ketiga orang ini berusaha untuk menggagalkan setiap pembangunan daripada tembok Yerusalem yang dilakukan Nehemia. Di pasal-pasal selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang tersebut, ya, Sanbalat, Horon, dan Tobia, mereka berusaha untuk menggagalkan rencana daripada Nehemia, ya. Tetapi puji Tuhan, karena doa yang dipanjatkan oleh Nehemia dengan terbeban, dengan merendahkan diri dan berusaha, maka akhirnya selesailah tembok Yerusalem, ya. Nah, bagaimana ketika orang-orang melakukan ini, ya? Mereka melakukan pembangunan tembok Yerusalem itu dengan susah payah, ya. Karena apa? Karena ketiga orang ini bukan hanya tidak senang dengan pembangunan tembok Yerusalem, tetapi mereka
mau menggagalkan dengan cara mau menyerang. Ya, di pasal yang keempat Nehemia, di ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan bahwa orang-orang Yerusalem mengadakan pembangunan dengan berjaga-jaga. Ayat 16. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, perjuangan yang dilakukan oleh Nehemia beserta anak buahnya, yaitu orang-orang Israel membangun tembok Yerusalem ini sungguh sangat luar biasa. Tetapi ketika Nehemia segala doa-doanya dibarengi dengan usaha, dibarengi dengan perjuangan, maka pembangunan tembok Yerusalem itu terjadi dan selesai. Puji Tuhan. Nah, ketika pembangunan tembok Yerusalem, kota Yerusalem selesai, apa yang terjadi? Pemulihan terjadi. Doa Nehemia mengubah keadaan Yerusalem. Yerusalem yang tadinya terpuruk, tercela karena tembok-tembok yang terbongkar dan juga pintu-pintu gerbang yang terbakar, maka dipulihkan. Temboknya menjadi terbangun kembali. Pintu-pintu gerbangnya tegak kembali. Nah, yang terjadi setelah tembok Yerusalem menjadi selesai, yang pertama, orang-orang buangan kembali ke Yerusalem. Ya, kita bisa lihat di Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa orang-orang buangan kembali ke Yerusalem. Dan hal yang kedua yang terjadi setelah tembok Yerusalem selesai dibangun, bangsa Israel merayakan hari raya Pondok Daun. Ingat kaum wanita yang dikasihi Tuhan, perayaan hari raya Pondok Daun itu terakhir kali itu terjadi pada zaman Yosua. Nah, ketika Yosua sudah meninggal, maka tidak pernah lagi Israel melakukan hari raya Pondok Daun. Dan hari raya Pondok Daun dirayakan kembali setelah zaman Nehemia, yaitu pada saat tembok Yerusalem sudah terbangun kembali. Nah, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, inti firman Tuhan pada saat sore hari ini mengajarkan kepada kita, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami kesulitan seperti Nehemia dan juga orang-orang Israel, mereka dalam keadaan tercela karena kota benteng mereka, kota tempat kediaman mereka roboh, terbongkar, terbakar. Artinya apa? Tidak ada daya sama sekali, tidak ada kekuatan sama sekali. Tetapi Nehemia dia berdoa dengan terbeban. Ya, ketika mengalami hal yang sulit sekalipun, mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dengan terbeban. Datang kepada Tuhan, doa dengan merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan malu mengakui setiap dosa yang kita perbuat. Jangan malu, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, segenap hati kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya berdoa saja, tetapi kita harus berusaha. Doa dibarengi dengan usaha. Dan ketika kita sudah melakukan ketiga hal itu, maka Tuhan akan bisa mengubah keadaan kita yang mungkin mengalami persoalan, mengalami tantangan hidup. Maka Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menjawab doa kita, Tuhan akan menyingkirkan setiap kondisi-kondisi kesulitan, kesukaran yang kita alami dengan pemulihan, dengan kebahagiaan seperti yang dialami Nehemia dan juga bangsa Israel. Ada pemulihan demi pemulihan yang ada.
Mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun yang kaum wanita rasakan saat ini, apalagi sekarang pandemi corona, bukannya semakin hari semakin sedikit, tetapi makin merajalela. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Mari teruslah pandang kepada Tuhan Yesus. Teruslah berdoa kepada Tuhan Yesus dengan terbeban bagi bangsa kita. Kalau Nehemia terbeban untuk bangsa kita, kita seluruh kaum wanita, mari kita juga terbeban bagi bangsa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memulihkan Yerusalem, maka Tuhan sanggup memulihkan Indonesia. Dengan adanya komsel doa yang ada, saya percaya kaum wanita sudah rajin berdoa kepada Tuhan. Mari doa dengan terbeban, doa dengan merendahkan diri, dan berusaha sungguh-sungguh dengan selalu membentengi hidup kita tetap ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kaum wanita yang dikasihi, biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi rema dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ingat, doa mengubah keadaan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh terbeban. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya setiap firman-Mu boleh menegur, menguatkan, dan mengingatkan kami supaya kami terbeban untuk negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.